Bayangin kamu lagi jalan-jalan santai di pinggir sungai Amazon yang tenang, tapi tiba-tiba seseorang masuk ke air dan dalam waktu kurang dari 1 menit yang tersisa cuma tulang belulang. Kedengerannya kayak film horor ya, tapi itulah reputasi yang melekat banget sama ikan piranha. Cuma pertanyaannya, apakah itu beneran fakta atau cuma mitos yang dibesar-besarkan? Kalau kamu penasaran, yuk like dulu video ini dan subscribe channel Kuak Fakta biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru dan mengejutkan dari alam liar. Jangan lupa juga share ke temenmu yang takut banget sama ikan kecil tapi ganas. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu. Piranha itu ikan air tawar yang hidup di sungai-sungai Amerika Selatan, terutama di sungai Amazon. Menurut Smithsonian Institution, mereka udah eksis sejak sekitar 10 juta tahun yang lalu loh. Jadi bisa dibilang piranha itu ikan purba yang masih bertahan sampai sekarang. Sekarang, kamu pasti mikir semua piranha itu pemakan daging. Ternyata enggak. Dari sekitar 30 spesies yang udah dikenali, ada beberapa yang justru lebih suka makan biji-bijian dan buah-buahan. Tapi memang, piranha yang paling terkenal dan paling ditakutin adalah piranha perut merah atau red-bellied piranha. Nah, ini dia yang biasanya jadi bintang utama di film-film horor. Menurut penelitian dari University of Washington, gigitannya itu bisa sekuat 3 kali berat badannya sendiri. Bayangin ikan kecil segede tangan, tapi kekuatan gigitannya bisa ngalahin buaya kalau dibandingin secara ukuran tubuh. Giginya tajam banget, bentuknya segitiga kayak silet, dan tersusun rapi kayak gergaji. Bahkan beberapa suku asli Amazon pakai gigi piranha buat jadi alat potong. Tapi yang bikin piranha benar-benar mengerikan adalah cara mereka nyerang. Mereka berburu dalam kawanan, bisa belasan sampai puluhan ekor sekaligus. Pas nemu mangsa, mereka langsung ngelilingin terus gigit secara bergantian. Proses ini disebut feeding frenzy. Menurut National Geographic, biasanya mereka ngelakuin ini bukan karena lapar banget, tapi karena dipicu sama bau darah atau suara percikan air. Hebatnya lagi, mereka bisa cium darah dari jarak lebih dari 20 meter. Ini karena indera penciuman mereka sangat sensitif. Jadi kalau ada luka kecil di air, bisa-bisa langsung jadi target. Tapi tunggu dulu, sebuah studi dari Brazilian Institute for the Environment bilang kalau serangan piranha terhadap manusia tuh sebenarnya jarang banget. Kebanyakan kasus terjadi di musim kemarau, saat air sungai surut dan makanan makin sedikit. Dalam kondisi normal, mereka malah lebih milih kabur daripada nyerang manusia. Kalau kamu masih nonton sampai sini, berarti kamu benar-benar suka sama fakta-fakta unik kayak gini. Yuk tinggalin komentar tentang fakta mana yang paling bikin kamu kaget. Dan jangan lupa like sama share videonya ya. Nah, sekarang kita bahas sisi sosialnya piranha. Mereka tuh bukan cuma pemburu brutal, tapi juga makhluk sosial. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut shoal. Tujuannya bukan buat berburu, tapi buat perlindungan. Menurut jurnal Scientific Reports, hidup berkelompok bikin mereka lebih aman dari predator lain, kayak burung pemakan ikan, kaiman, atau arapaima. Dan yang gak kalah keren, piranha bisa komunikasi lewat suara. Mereka bisa ngeluarin bunyi klik dan getaran buat ngasih sinyal bahaya, atau pas rebutan makanan. Suara ini dihasilkan dari otot di sekitar kantung renangnya. Bayangin, ikan kecil bisa ngobrol pakai suara. Dalam urusan cinta-cintaan alias reproduksi, piranha juga punya gaya unik. Di musim kawin, betinanya bisa bertelur ribuan butir, dan jantannya yang bakal jaga sarangnya. Mereka jadi super agresif kalau ada yang deketin telur-telurnya. Menurut Environmental Biology Officious, ini salah satu bentuk parental care langka di dunia ikan. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan bahwa piranha punya perilaku yang bisa disebut dengan teritorial. Mereka bisa milih wilayah tertentu di sungai sebagai daerah kekuasaan mereka, terutama di musim kawin. Kalau ada piranha lain yang masuk wilayah itu, bisa terjadi perkelahian hebat. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak asal-asalan dalam menjalani hidup. Mereka punya struktur sosial yang jelas. Oke, kita balik ke sejarah reputasi buruk piranha. Semuanya dimulai dari kunjungan Theodore Roosevelt ke Brazil tahun 1913. Dia diajak lihat demonstrasi piranha makan daging di sungai kecil. Tapi ternyata itu udah diatur. Piranhanya dikumpulin dan sengaja dibikin lapar, jadi pas dikasih daging, langsung nyerbu rame-rame. Roosevelt nyulis pengalaman itu di bukunya, dan dari situlah legenda piranha sebagai ikan pembunuh menyebar ke seluruh dunia.
Hollywood juga ikut-ikutan. Dari film sampai kartun, piranha selalu digambarin kayak makhluk rakus yang bisa ngabisin manusia dalam hitungan detik. Padahal itu jauh dari kenyataan. Faktanya, mereka lebih sering makan bangkai daripada berburu hewan hidup. Mereka juga sering bantu bersihin sungai dari sisa-sisa organik, jadi perannya penting banget buat ekosistem. Menurut para peneliti dari University of St. Andrews di Skotlandia, piranha juga punya waktu aktif yang spesifik. Mereka biasanya lebih aktif di pagi dan sore hari, sementara di siang bolong mereka lebih banyak ngumpet di bawah akar pohon atau batu. Ini menunjukkan bahwa mereka punya ritme hidup yang teratur, mirip kayak manusia yang punya jam kerja dan jam istirahat. Di sisi lain, beberapa negara kayak Amerika Serikat bahkan melarang orang buat pelihara piranha karena takut dilepas ke alam liar dan ganggu ekosistem lokal. Tapi di negara asalnya, piranha justru punya nilai ekonomi. Mereka dijual sebagai ikan konsumsi, dijadikan bahan penelitian, bahkan ada yang dipelihara di akuarium. Berdasarkan laporan dari Food and Agriculture Organization, piranha juga mulai dibudidayakan di beberapa wilayah di Brazil dan Peru karena dagingnya yang tinggi protein dan rendah lemak. Tapi ya, tetap aja, pelihara piranha nggak semudah pelihara ikan cupang. Mereka butuh ruang besar, air bersih, dan pengawasan ekstra. Oh iya, satu fakta menarik lagi. Ada sebuah eksperimen yang pernah dilakukan oleh ilmuwan dari Jerman yang mencoba mengukur ketahanan mental piranha saat berada di akuarium sendirian. Hasilnya mengejutkan. Piranha ternyata jadi lebih pemalu dan gampang stres kalau nggak punya teman. Mereka cenderung sembunyi dan nggak nafsu makan. Ini membuktikan bahwa mereka memang makhluk sosial sejati. Sekarang kamu tahu kan, piranha itu bukan sekedar mesin pembunuh kayak di film. Mereka itu makhluk kompleks dengan perilaku sosial, kemampuan komunikasi, dan peran ekologi yang penting. Tapi tetap, jangan coba-coba nyemplung ke sungai Amazon tanpa pemandu lokal ya. Safety first. Kalau kamu suka banget sama topik-topik kayak gini, yuk klik tombol like-nya, subscribe Kuak Fakta sekarang juga, dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena masih banyak fakta mencengangkan dari dunia hewan yang belum kamu tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya.